Pada ketentuan hukum pidana, kita mengenal Summon Law van Strafbaarveiten atau biasa disebut juga dengan gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana, di mana Summon Law itu sendiri dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah Ended Summon Law atau Concursus Idealis. Yang kedua adalah Forgeset Handling atau perbuatan berlanjut. Dan yang ketiga adalah Meerderheid Summon Law atau Concursus Realis. Apa saja pengertian dari tiga macam Summon Law van Strafbaarveiten tersebut? Mari kita simak ulasannya. Sebelum kita membicarakan apa yang disebut dengan Summon Law van Strafbaarveiten, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu Summon Law apabila dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu kali perbuatan yang dilarang. Dan di dalam jangka waktu tersebut, orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena perilaku yang dia lakukan. Di dalam Summon Law van Strafbaarveiten terdiri dari tiga macam ya. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Ended Summon Law atau Concursus Idealis. Yang kedua adalah Forgeset Handling atau perbuatan berlanjut. Dan yang ketiga adalah Meerderheid Summon Law atau Concursus Realis. Summon Law ini sendiri terdapat di dalam ketentuan bab 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terkait dengan perbarengan tindak pidana pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Ini masih menggunakan KUHP yang lama ya. Untuk KUHP yang baru nanti kita akan bahas setelah dia berlaku. Pengertian Summon Law yang pertama adalah Ended Summon Law atau Concursus Idealis, yaitu tercantum dalam ketentuan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar juga adanya viti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu ne bis in idem. Pengertian dari Ended Summon Law atau Concursus Idealis yaitu suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu peraturan pidana. Sudah kita contohkan ya, misalnya seseorang atau pelaku ini si A, dia mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa si B. Kemudian karena motifnya dendam, si A ini kemudian menyiapkan alat berupa sebilah pisau dengan maksud tadi ya untuk menghilangkan nyawa si B. Lalu dengan adanya perencanaan tersebut, kemudian si A menuju rumah si B dengan cara merusak pagar, lalu memecahkan kaca jendela. Lalu si A berhasil menemui si B dan si A melaksanakan niatnya, yaitu menghilangkan nyawa si B dengan cara menusukkan pisau yang sudah dipersiapkannya berkali-kali ke tubuh si B, sehingga mengakibatkan si B ini meninggal dunia. Setelah dia melaksanakan niatnya tersebut, kemudian si A melihat adanya barang berharga milik si B, misalnya berupa laptop ya. Kemudian laptop tersebut dia ambil dan kemudian dia pulang. Pada kesempatan tersebut terdapat tiga perbuatan dalam satu waktu, dalam satu korban, di mana Concursus Idealis ini menghendaki adanya satu pelaku, satu korban, satu TKP, tetapi beberapa perbuatan tindak pidana. Pada contoh peristiwa tersebut, maka terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum ya. Tadi pengrusakannya pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Kemudian mord atau menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Dan yang ketiga adalah pasal pencurian ya.
sebagaimana ketentuan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Maka sesuai dengan Enda Samelup atau konkursus idealis, maka si A ini akan dihukum dari hukuman yang terberat, yaitu mord ya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman mati, yaitu ketentuan pasal 340 KUHP, ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup dan atau 20 tahun. Samelup yang kedua adalah forgazet handling atau tindakan berlanjut. Tindakan berlanjut ini diatur dalam ketentuan pasal 64 KUHP, di mana maksud dari tindakan berlanjut ini adalah harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama adalah apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh merupakan pelaksanaan keputusan yang terlarang. Yang kedua, apabila perilaku-perilaku orang itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana. Dan yang ketiga, pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang terlalu lama. Di sini yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Memori van Toelichting adalah harus ada satu keputusan kehendak, perbuatannya harus sejenis dan tenggang waktunya tidak terlalu lama. Sedangkan menurut Simons mengartikannya secara luas. Ada satu keputusan kehendak tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap delik. Tidak perlu perbuatan itu sejenis asalkan dilakukan dalam pelaksanaan suatu tujuan. Contoh perbuatan yang masuk ke dalam kategori forgazet handling atau perbuatan berlanjut, yaitu diantaranya adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatannya. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai contoh misalnya seorang bendahara dalam kurun waktu 1 tahun dia melakukan penggelapan uang perusahaan secara terus-menerus. Misalnya minggu ini dia gelapkan sekian, minggu depan gelapkan sekian, dan minggu depannya terus menggelapkan lagi sekian. Itu dia lakukan secara terus-menerus sehingga jika diakumulasikan perusahaan mengalami kerugian yang dapat dihitung dalam jangka waktu 1 tahun misalnya. Jadi untuk forgazet handling atau perbuatan berlanjut ini secara sederhananya menghendaki adanya satu pelaku melakukan perbuatan yang sejenis dalam satu TKP ya, tetapi dalam tempus atau waktu yang berbeda-beda, tetapi jangka waktu perbuatan satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu lama. Jenis Samelup yang ketiga adalah Merdad Samelup atau konkursus realis. Konkursus realis ini diatur dalam ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana yang dimaksud dengan konkursus realis ini adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik. Contoh dari perkara Merdad Samelup atau konkursus realis ini itu terdapat juga ya jurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 92 ya, kalau tidak salah tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa terdapat 4 orang pelaku yang melakukan pencurian di toko Alfamart alamat Desa Keduren. Kemudian melakukan lagi pencurian di toko Alfamart Desa Keduren lainnya yang jaraknya sekitar 5 km dari toko Alfamart yang pertama. Besoknya mereka melakukan lagi perbuatan pencurian di toko Alfamart yang ada di daerah Klaten. Jadi Merdad Samelup atau konkursus realis ini secara sederhananya menghendaki adanya satu pelaku atau lebih, kemudian dia melakukan perbuatan yang sejenis ya, mencuri, tetapi di dalam lokus dan tempus yang berbeda-beda. Tadi disebutkan hari ini nyuri di Alfamart A,
besok nyuri di Alfamart B, dan seterusnya. Demikian penjelasan singkat terkait dengan Samenloop van Straatverbrechen atau gabungan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan bab 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian, terima kasih.